Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saudara tentu sudah bersemangat untuk mau kembali lagi mendengarkan firman Tuhan yang bisa menjadi kebenaran oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya akan tetap berbicara tentang karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan, yang disebut adalah kekasihnya. Kita akan tetap membahas dari kitab Kidung Agung, karena kitab Kidung Agung ini, itu menunjuk bukan hanya sebuah kiasan, tapi suatu gambaran bagi gerejanya, bagi Kristus, dan bagaimana hubungan kedua-duanya pada saat gerejanya itu masih ada di dunia ini. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berjalan semau kita untuk kita membenahi diri kita, membangun diri kita menurut kesukaan kita. Jikalau kita adalah kekasih Tuhan, maka sudah tentu kita harus meladeni dan melayani apa yang menjadi kepuasan Tuhan buat hidup kita. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau menyingkapkan kepada kami lebih jelas lagi pengharapan-Mu atas hidup kami pribadi demi pribadi Tuhan. Supaya kami disebut sebagai gereja yang adalah kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih karena selama ini mungkin kami membangun hidup kami menurut pengertian kami sendiri. Mungkin jauh daripada apa yang Engkau harapkan terbangun pada hidup kami. Tapi hari ke hari, minggu ke minggu, Kau menyingkapkan buat kami Tuhan firman-Mu, sehingga itu bisa menjadi kebenaran. Kami bisa berjalan melalui firman-Mu, oleh firman-Mu, dan itu menjadi kebenaran yang terwujud dalam diri kami. Bukan menurut pengertian kami, tetapi seperti yang Kau harapkan, Tuhan. Kami berterima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang mengilhami kami, memperluas, memperdalam, bahkan menjadikannya hikmat buat diri kami untuk kami wujudkan dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami tersedia buat Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan lanjutkan lagi dari Kidung 4 ayat 11. Kidung 4 ayat 11, tapi adalah lebih baik karena ayat 10 yang sudah kita bahas minggu lalu, itu ada diawali dengan kata, betapa nikmat kasih-Mu Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat. Yang pertama dikatakan jauh lebih nikmat. Jadi ini berbicara tentang nikmat kasih-Mu, nikmat cinta-Mu. Ya, nikmat cinta yang diekspresikan oleh gereja Tuhan. Oleh si wanita Sunem kepada si gembala, oleh gereja Tuhan kepada Kristus, yaitu mempelai suami tunangan kita. Dikatakan pertama, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Dan kedua adalah lebih harum daripada bau minyak, daripada segala macam rempah-rempah. Sekarang kita akan bahas ayat 11. Dikatakan ini bibirmu. Nah, ini bagian daripada nikmatnya cinta yang dinikmati oleh Kristus lewat hidup saudara, melalui hidup saudara, dari hidup saudara. Dikatakan bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Ada 3 hal
Dikatakan bibirmu meneteskan madu murni. Bibir di sini tidak mengatakan biasanya meneteskan air liur, tapi di sini digambarkan bahwa apa yang ada di dalam hidupnya si gadis Sunam ini adalah, atau apa yang ada pada hidupnya gereja, yaitu hidupnya saudara. Itu merupanya air liur, itu adalah produksi kehidupan saudara. Itu adalah datangnya dari hidup saudara, datangnya dari kepribadian saudara. Dikatakan di situ adalah meneteskan madu murni. Ini adalah bahasa syair. Ini adalah bahasa puitis. Dikatakan bibirmu meneteskan madu murni. Bibir memiliki kegunaan adalah sebagai pintu masuk daripada makanan dan ataupun mengeluarkan sesuatu. Tetapi bibir di sini di dalam Alkitab juga memberikan gambaran adalah sebagai tempat speaker untuk engkau memperkatakan kepada orang lain. Kita akan lihat beberapa ayat di firman Tuhan untuk mendukung supaya kita mengerti apa yang diharapkan Tuhan dari hidup saudara sebagai gerejanya. Ini adalah kepujian daripada si gembala ketika saat bertemu langsung kepada si gadis Sunam. Dia puji bagian daripada cinta yang diekspresikan oleh si gadis Sunam ini adalah karena bibirnya meneteskan madu murni pengantinku. Wow, ini penting buat kita semua. Meneteskan. Kata meneteskan madu atau seperti sarang madu di sini itu digunakan kata nopet. Nopet H5317. Ayat yang merujuk untuk menjelaskan tentang sarang madu ataupun madu murni. Di sini adalah, di sini dikatakan kata nopet itu, ya, adalah di ayat Amsal 24, Amsal 24, ayat 13 dan 14. Amsal 24, ayat 13 dan 14. Dikatakan di sini, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Kata tetesan madu ini digunakan kata nopet lagi. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwa. Demikian, itu ada sebuah gambaran di ayat 13. Dari Amsal 24 ayat 13 ini, suatu gambaran bahwa tetesan madu itu baik untuk langit-langit. Maka itulah, dia bilang, ketahuilah sebagaimana itu, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Dengan jiwa kita ekspresikan karakter kepribadian kita. Hikmat adalah mewujudkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kemudian dikatakan jika engkau mendapatnya, mendapat hikmat, maka ada masa depan. Jadi hikmat itu terhubung kuat. Memiliki relasi yang kuat terhadap firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Maka itu, kalau engkau bisa menikmati itu, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Mulai dia berbicara tentang bibir. Mulai dia berbicara tentang tetesan madu, bukan air liur. Ini air liurnya si gadis Sunam ini diumpamakan seperti tetesan madu, sarang madu. Wow, ini hal yang luar biasa, memberikan rasa manis. Kemudian dikatakan ada tetesan madu manis itu
manis buat langit-langit mulutmu. Itu manis buat langit mulutmu. Apa artinya? Saya ingin kita menghubungkan lagi dengan Mazmur 109. Ayatnya yang ke-103. Mazmur 109. Ayatnya yang saudara. Mazmur 119 ini. Mazmur 100. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janji-janjimu itu, atau firman Tuhan. Firman-firman Tuhan. Words digunakan ini. Betapa manisnya janji-janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Bukankah di Amsal dikatakan, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langitmu. Hal yang manis untuk langit-langit, manis buat langit-langit, itu adalah dimaksudkan adalah janji-janji Tuhan. Jadi bibir si wanita Sunem ini meneteskan apa yang ada dari dalam dirinya. Mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Apa yang ada dalam dirinya itu? Yaitu adalah firman Tuhan. Janji Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia lebih tajam mengatakan janji Tuhan bukan firman Tuhan. Mengapa? Kalau janji Tuhan berarti dia bersuara secara individu, dia berkata-kata kepada saudara. Bukankah ini adalah dikeluarkan oleh si gadis Sunem? Yang dalam hal ini, itu adalah merepresentasikan adalah gereja Tuhan sebagai kekasih Tuhan. Perhatikan ini saudara. Saudara bisa lihat, ketahuilah, kemudian dikatakan Amsal 24 ayat 4. Demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau, ini adalah hikmat untuk jiwa, untuk kita mengajarkannya pada orang lain. Jika engkau mendapatnya, maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak hilang. Ini bukan hanya berlaku buat gerejanya, tapi berlaku karena bibir ini mengeluarkan, meneteskan itu. Berarti ini sesuatu yang dikeluarkan dan bisa dinikmati oleh orang lain. Gereja akan menghasilkan suara yang sama, suara yang hidup yang sama, yang dikeluarkan dari mulutnya, dari kepribadian gereja, dari kepribadian saudara, itu sama persis seperti Tuhan berbicara kepada orang tersebut. Saudara, itu nikmatnya cinta yang diharapkan Tuhan, yang dinikmati oleh Kristus saat ini. Dia menginginkan profil karakteristik daripada gereja yang demikian. Bukan berarti Allah berhenti berbicara melalui Roh-Nya yang kudus menurut Yohanes 16 ayat 13. Bukan. Tetapi dia berbicara melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan gereja, tinggal dalam hidup gereja. Sehingga suara gereja adalah suara Tuhan. Di dunia ini orang mengatakan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Wow, saudara belajarlah. Dari bilangan 13. Suara rakyat, suara Tuhan. Saudara belajarlah dari kitab Keluaran. Suara rakyat, suara Tuhan. Betulkah? Mereka menginginkan untuk membangun patung lembu emas. Tuhan murka. Itu suara rakyat. Harun tidak berkutik.
akhirnya melakukannya. Kemudian ketika bilangan 13, ketika 12 pengintai baru kembali untuk mengintai tanah Kanan, negeri Kanan. Mereka saudara lihat, hanya 2 hambanya yang berkenan di mata Tuhan, yang satu pemikiran dengan Tuhan. Tapi 10 hambanya itu disokong oleh rakyat Israel yang banyak itu. Tapi akhirnya saudara bisa lihat, dari situ suara rakyat bukanlah suara Tuhan. Justru harusnya suara Tuhan harus disuarakan oleh rakyat. Gereja yang seperti inilah yang dicintai Tuhan. Tuhan menikmati apabila engkau berkata-kata kepada orang lain. Itu menjadi suara Tuhan langsung untuk orang tersebut. Mari kita lihat Maleaki. Maleaki pasal yang kedua. Maleaki pasal yang kedua. Bukankah sebelumnya di ayat-ayat yang ke-10 kemarin kita sudah belajar tentang bau minyak pakaianmu. Sudah lihat ayat 10. Minyak. Ini suatu gambaran. Saya hubungkan dengan keimamatan. Di mana pengurapan itu airnya lumer sampai turun terus. Begitu banyaknya sampai ke baju. Sehingga pakaiannya bau minyak. Ini menunjuk kepada seorang imam. Berarti di ayat yang ke-11 daripada Kidung 4 ayat 11 ini. Bibirmu meneteskan madu ini juga masih berbicara tentang kehidupan seorang imam di hadapan Allah. Kita sudah tahu bahwa kamulah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau engkau imamat rajani, berarti dalam sebuah kerajaan imam, engkau imam. Sorry. Engkau imam Allah. Ini memberikan dampak buat kita, memberikan pengaruh buat kita. Bahwa ini berbicara tentang gereja Tuhan. Kitab Kidung Agung berbicara tentang gereja Tuhan. Sekarang kita lihat. Maleaki 2 ayat 7. Kita sudah belajar tentang bibir meneteskan madu. Itu berbicara tentang janji Tuhan. Firman Tuhan yang keluar dari dirimu. Itu sama yang kau tujukan kepada orang lain. Karena bibir ini tempat mengeluarkan. Maka orang lain yang mendengar itu sama. Bukan seperti. Sama. Seperti Tuhan berbicara langsung. Saudara tahu firman bersuara? Firman bersuara itu adalah rema. Mari kita lihat. Maleaki 2 ayat 7 nanti kita kembali untuk mempertegas lagi tentang rema itu. Maleaki 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Dari mulut seorang imam. Jadi pengetahuan dan pengajaran itu datang keluar dari bibir ataupun mulut seorang imam. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi saudara bisa sekarang bisa menangkap yang pertama tadi, gereja diharapkan Tuhan, yaitu gereja sebagai kekasih Tuhan, adalah dia mengeluarkan suara firman yang hidup dari mulutnya buat orang lain. Oleh karena dikatakan
bahwa suara dari firman yang hidup itu, atau janji-janji Tuhan itu berisi pengetahuan dan pengajaran. Pengetahuan adalah untuk memberikan kepada saudara pengertian. Karena apabila engkau mengerti, maka engkau akan sampai kepada suatu tujuan akhir, adalah menghasilkan hikmat. Makanya dikatakan, ketahuilah, Amsal 24 ayat 14 tadi. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwa. Jika engkau mendapatnya, maka akan ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Wow. Ini yang kita harapkan, saudara. Peranan gereja selama ini hanya mengurus tata ibadah, memodifikasinya, meniru apa yang dunia, apa merupakan selera kejiwaan banyak orang di dalam kehidupan jemaat. Tapi mereka melupakan bahwa mereka adalah imam. Jemaat adalah imam. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pastor adalah imam, tapi jemaat juga imam. Bisakah suara dari kehidupan mereka itu menjadi suara Tuhan? Suara Tuhan bagi orang yang mendengarkan hidup mereka. Jadi kita lihat di sini bibir seorang imam itu memelihara pengetahuan dan mengetahui kebenaran dan menjaganya tetap murni. Dengan cara apa? Dikatakan pengajaran, mengajarkannya. Mengapa? Saya mau tunjukin pada saudara. Dalam Keluaran 4 ayat 7, sebelum munculnya keimamatan, tetapi Allah sudah mencendongkan hatinya kepada Harun, bahwa Harun suatu hari dia akan ditetapkan menjadi imam Allah. Oleh karena itu Allah telah membekali Harun, kakaknya atau abangnya Musa, dengan fungsi yang akan dijalani selama dia menjadi utusan Tuhan. Kita lihat sekarang. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12. Mungkin kita perlu tahu dulu ceritanya. Kita mulai dari ayat, ini adalah ketika Tuhan berjumpa dengan Musa. Ayat 1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, maksudnya kepada Musa. Dan seterusnya, lalu Tuhan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang hanya bisa dilakukan oleh dia terhadap Musa. Ya. Kemudian kita lihatlah di ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dilakukan mujizat yang berikutnya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka kau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ingat, ini bukan tulah. Ini dikatakan adalah tulah yang ada di Mesir adalah air berubah menjadi darah. Ini tidak. Ini tanah bisa menjadi darah. Itu adalah tanda supaya untuk orang Israel percaya. Bukan hukuman buat Mesir. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, perhatikan baik-baik. Aku ini tidak pandai bicara
dahulu pun tidak, dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dia tidak mau. Mengapa Musa berkata demikian? Karena di Kisah Para Rasul 7 ditegaskan bahwa Musa dididik dengan hikmat Mesir. Apakah hikmat Mesir itu dibuang? Tidak. Hikmat Mesir dipakai oleh Tuhan menjadi pengetahuan. Tetapi saudara bisa lihat dia mengandalkan hikmat Mesir. Didikannya dia. Untuk mencoba itu menjadi sebuah kekuatan kapasitas dirinya. Itu sebabnya dia berkata, aku ini orang berat mulut dan berat lidah. Mengapa hal ini bisa terjadi? 40 tahun dia ada di tanah Midian. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku, katanya, akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bukankah ini selaras dengan kitab Kidung Agung, dengan Mazmur 109 tadi, dengan Maleakhi 2 ayat 7, dengan Amsal 24 ayat 13-14 tadi? Bukankah ini selaras? Bagaimana gereja Tuhan bisa mengeluarkan suara, dan itu adalah suara Tuhan yang sama. Lalu saudara lihat, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kutus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun? Orang Lewi itu kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya. Ya, kalau adik dan abang nih ngomong tuh lancar. Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Perhatikan baik-baik. Aku akan menyertai lidahmu, dan lidahnya dia juga, lidahnya Harun. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Menjadi seperti Allah bagi Harun. Saudara bisa lihat, apakah Harun menerima firman kelas 2? Janji Tuhan kelas 2? Tidak. Karena Allah memposisikan Musa dalam hal memperkatakan, mau menyampaikan apa saja kepada Harun, itu memposisikan bahwa sama seperti Allah yang berbicara. Itu maksudnya. Lalu bagaimana dengan Harun yang harus berbicara kepada bangsa itu? Apakah itu menjadi perkataan langsung? Iya. Karena Tuhan berkata, disebutkan di sini, ayat 15-nya, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Wow, sekarang saudara mengerti, akhirnya Harun ditabiskan menjadi imam. Itu sebabnya yang dia sampaikan kepada bangsa Israel, itu adalah perkataan Tuhan langsung. Saya katakan, sama. Tidak ada berkurang sedikit juga. Perkataan Tuhan langsung. Sama seperti itu. Tadi saya berjanji kepada saudara untuk menjelaskan firman yang bersuara langsung. Saya mengajak kita untuk kita melihat
Matius pasal yang keempat. Mulai dari ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman di sini itu digunakan kata rema dalam bahasa Yunaninya, bukan logos. G4487. Jadi dikatakan firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ini adalah suatu suara yang keluar dari mulut Allah. Padahal itu tertulis. Firman tertulis itu disebut dengan logos. Itu adalah pribadi firman yang bisa kita baca. Tetapi pribadi ini ketika dia bersuara itu menjadi rema. Nah, perhatikan baik-baik. Apa tujuannya gereja Tuhan bersuara? Mengeluarkan firman rema kepada orang yang mendengarnya. Kita sudah tahu tadi dari Amsal 24 ayat 13-14. Lihat pada tayangan. Jadi bagi mereka yang memakan tetesan madu digambarkan sebagai orang yang memperoleh pengetahuan hikmat bagi jiwanya yang akan memberikan harapan dan masa depan. Bagaimana saudara mendapatkan harapan akan masa depan? Bagaimana? Ini penting. Saya katakan ini penting. Itu yang harus diwujudkan oleh gerejanya dalam bersuara-suara Tuhan. Bukan ngegosip, saudara. Namanya saja dia gosip, digosok-gosok makin sip. Bumbuin macam-macam. Sampai engkau bumbui dengan sambal level berapa? 10 mungkin. Wah, makin pedas, makin enak, makin mantap. Tidak, dia memberikan harapan dan masa depan. Berarti ketika gereja bersuara, melakukan fungsinya sebagai fungsi imam, seperti yang Tuhan kehendaki, saudara lihat apa jadinya. Orang yang mendengarnya mendapatkan harapan, bukan hanya sekedar pengetahuan hikmat, mendapatkan harapan dan masa depan dalam kehidupannya. Itu sebabnya gereja boleh saja ikut dalam partai politik, ikut sebagai parlemen, duduk di pemerintah, boleh saja. Tapi dari setiap kata-katanya bukan dia kutip dari Alkitab. Bisakah itu menjadi suara Tuhan? Itulah fungsi seorang imam. Imam itu dikatakan di Malaki 2 ayat 7 adalah utusan Allah. Saya mau tunjukin pada saudara. Tadi kita udah tahu Yesus mengajarkan tentang firman rema. Firman yang bersuara. Sebab di Mazmur 109 ayat 103 dikatakan dengan tegas. Tetesan madu itu. Nopet. Manis pada langit itu berbicara tentang janji-janji Tuhan. Janji. Itu bukan hanya sekedar firman. Janji itu berarti engkau mendengarkan secara pribadi Tuhan berbicara dan dia berjanji pada saudara. Nah, mengapa gereja Tuhan harus menyuarakan suara yang sama
seperti yang Tuhan mau katakan kepada orang lain. Mengapa? Saudara harus tahu mengapa. Saya mengajak kita untuk bisa melihat di Roma pasal yang ke-10. Ayat 17. Jadi dikatakan iman. Wow. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dengar. Bukan dari membaca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dari suara. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan suara yang keluar dari oleh firman Kristus. Firman di sini digunakan kata rema. Berarti bersuara. G4487. Saudara lihat, mengapa gereja harus melakukan fungsinya sebagai imam, menyuarakan. Itu gambaran daripada meneteskan madu murni. Istri tunangannya Kristus di dunia ini, dia meneteskan bibirnya, meneteskan madu murni, air liur. Itu yang sudah dari dalam dirinya itu, air liurnya itu adalah tetesan madu murni. Nopet. Mengapa? Karena itu adalah suara yang akan dinikmati sama seperti Tuhan berbicara kepada orang tersebut, sehingga suara yang ditangkap oleh orang tersebut itu menimbulkan iman. Saya ingin saudara di-offer kembali lagi kepada Ibrani pasal yang ke-11 tentang iman. Ibrani pasal 11, kita mulai dari ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukankah di Amsal 24 ayat 13, khususnya ayat 14 tadi kan, dikatakan adalah tetesan madu tersebut, itu adalah janji-janji Tuhan. Itu akan memberikan pengetahuan hikmat. Dia sangat berguna. Dan akan memberikan harapan dan masa depanmu. Wow. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan dari mana? Harapkan dari apa yang Tuhan janjikan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah ini masa depan? Ya. Apakah kau sudah melihat masa depan? Tentu secara fisik tidak. Tidak kita lihat, kata Alkitab. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Berarti yang terdahulu. Dia sudah menyaksikan. Karena iman kita mengerti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita nggak tahu. Kita belum lahir. Bagaimana saudara bisa mengerti? Karena untuk memberikan harapan dan masa depan yang pasti. Telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa? Saya ulangi. Sehingga apa? Lihat sini. Karena iman kita mengerti. Bahwa dunia-dunia. Atau alam semesta alam. Dijadikan oleh firman Allah. Apakah ini logos? Justru ini dikatakan rema. Karena iman. Saudara juga melihat. Mengerti. Memahami. Bahwa dunia-dunia. Termasuk dunia langit dan bumi ini juga. Tapi dunia kehidupan apa saja. Itu dikerangkakan
di frame, dibuat cetakannya oleh Tuhan. Harus begini. Oleh suara Tuhan. Wah. Saudara harus bergairah nih. Lihat fungsi peranan saudara. Dan ini pada fungsi dan peranan yang tidak dijalankan oleh mereka yang sebenarnya sudah berstatus gereja Tuhan. Ya saudara, sudah berstatus gereja Tuhan. Tapi mereka tidak menjalankan itu. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya. Dikatakan ayat 3, karena iman kita mengerti. Kalau engkau sudah mendapatnya, bagaimana engkau memperoleh iman? Dari suara. Ketika engkau bersuara. Kau menjalankan fungsi imammu. Kau bersuara. Maka mereka akan mengerti. Kau bersuara. Maka mereka akan mendapatkan iman. Sehingga mereka mengerti. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman yang bersuara. Allah berkata, jadilah terang. Jadilah ini. Allah mengatakan, aku akan membangun kerajaan di bumi ini sama seperti kerajaan di surga. Jadilah kerajaan imamat, keimaman. Terjadi. Semua dari firman suara. Yang telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wow. Saudara, hati-hati saudara. Dalam diri saudara. Saya ulangi, dalam diri saudara. Harus ada dua yang hidup dan aktif dalam hidup saudara. Yaitu Roh Kudus dan Sang Firman yang disebut adalah Kristus. Harus hidup aktif. Karena keduanya ini akan mengeluarkan rema lewat bibirmu. Jadi dia menghasilkan iman pada orang lain. Itu fungsi imam. Nanti kita akan lihat. Fungsi imam itu harus terbukti. Nyata. Saudara. Mari saya ajak saudara melihat satu ayat di Amsal 16. Oh Tuhan, terima kasih. Amsal 16. Ayat 24. Oke. Perkataan yang menyenangkan. Perhatikan, saudara. Perkataan yang menyenangkan. Ini penting buat saudara kan. Adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Kalau tulangmu tidak kuat, sakit, maka struktur engkau untuk berdiri itu menjadi rapuh. Banyak dalam kehidupan orang-orang, tulang-tulang rohaninya dia. Saya ulangi, tulang-tulang rohani dalam kehidupannya dia itu rapuh. Sehingga dia tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada dia, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, karena dia mengalami lemas. Dikatakan adalah obat. Perkataan yang menyenangkan, perkataan yang keluar dari mulut Allah, suara,
Firman Rema justru dia akan menjadi obat bagi tulang-tulang kehidupanmu. Akan membuat orang kuat. Lalu kemudian dikatakan manis bagi hati. Sebenarnya ini bukan hati, sebenarnya ini adalah jiwa. Kehidupan jiwa. Dia manis. Karena firman yang bersuara itu akan mengeluarkan suara yang penuh dengan kuasa yang akan berdampak mulai dari dalam hati kita, tapi akan terpancar pada perilaku kita lewat jiwa kita, pada pikiran, emosi, akal budi saudara, pada perilaku jiwa saudara. Saudara bisa lihat, apakah fungsi saudara sebagai imam itu dijalankan seperti ini. Kalau kau menjalankan seperti ini, maka mari kita lihat lagi di Kidung 4 ayat yang ke-10. Tuhan akan berkata, betapa nikmat cintamu. Engkau mampu melakukan seperti itu. Engkau bisa melakukan seperti itu. Daripada ngegosip. Engkau mampu dan memiliki potensi untuk melakukan seperti itu. Kalau engkau lakukan seperti itu adalah gambaran, itu adalah perwujudan, bukan hanya gambaran, tapi perwujudan cintamu yang sedang dinikmati oleh Kristus. Amin dan amin dan amin dan amin. Fungsi hidup saudara sebagai imam Tuhan harus nyata dilihat. Terbukti bagi orang lain di hadapan Tuhan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya memiliki seorang sahabat dulu di kantor. Dia merupakan staf saya, tetapi dia seorang yang sudah lahir baru percaya, tapi tidak satu gereja dengan saya. Dan dia selalu mau mendengarkan apa kata saya. Meskipun saya seorang pemimpin. Dia mendengarkan bukan hanya tugas-tugas ataupun tanggung jawab di kantor, tetapi dia mau mendengarkan semua prinsip-prinsip hidup saya. Saya tidak pernah memaksa dia. Sampai suatu hari, dia ingin tunjukin pada saudara. Saya kembali bertemu dengan dia. Saya mendengarkan cerita tentang dia. Bagaimana setelah selesai, dia memasuki masa pensiunnya dia. Lalu kemudian tiba-tiba dia mengalami pengalaman yang buruk dalam masalah keuangan dan kesehatan. Dia seorang yang sehat. Lalu dia teringat semua prinsip-prinsip yang dia dengar dari Pak Joni dulu. Itu hidup dalam dirinya. Seluruh pensiunannya yang hampir 600 ataupun 700 juta itu habis untuk membayar sakit penyakitnya dia. Tapi dia tetap bisa hidup. Suatu hari saya bertemu dengan dia. Kami bertemu di rumah sakit ketika saya mau melakukan fisioterapi. Dia bertemu. Oh, ini seperti saat saya dulu. Dia bercerita semuanya. Dan istrinya mengantar dia mengatakan ini. Wah Pak, pada kejadian itu, ketika orang dari ruangan ICU atau emergency itu
sudah dipanggil dari ruang isolasi. Panggilan pertama ternyata meninggal. Yang kedua meninggal. Lalu dia yang ketiga. Dan ketika nama saya dipanggil, nama istrinya dipanggil. Istri sudah menangis. Membuat suster itu tercengang-cengang. Dia bilang, kenapa ibu nangis? Ya pasti suami saya sudah bilang, tidak bu. Justru saya mau pindahkan dia ke ruang biasa. Kaget. Lalu ketika dia mulai sehat, dia mulai ini. Seluruh hartanya habis, seluruh uang pensiunnya habis. Bahkan dia masih bisa berhutang lagi kepada orang lain. Mengajukan pinjaman. Menolong. Dia tidak punya motor, dia tidak punya apa-apa. Sama sekali. Habis. Kedua putrinya tidak bisa menolong karena ada yang satu masih kuliah. Dan mereka memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar. Tapi luar biasa apa yang dikatakan. Dia ingat prinsip apa yang saya bagikan. Dalam semuanya kau harus tahu dan bersyukur kepada Tuhan, saya bilang. Itu yang saya ingatkan dia sebelum saya berpisah dengan dia. Dulu ketika masih bekerja. Dalam segala hal. Kau harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Engkau harus tahu bahwa engkau melewati bayang-bayang maut. Itu bersama dengan Tuhan dan tidak sendirian. Itu merupakan harta terbesar, saya bilang itu. Kau bisa lakukan apa saja. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak menyukai, maka tidak ada penyertaan Tuhan. Itu yang diingat. Jadi ketika dia bertemu dengan saya, dia menangis. Ketemu saya, kenapa kau menangis? Ya dia katakan, kalau bukan karena Bapak. Dia bilang, mungkin saya sudah hancur hidup saya. Tapi saya masih bisa tegar. Bahkan dikatakan lagi, saya sekarang sudah menjadi majelis gereja. Dipercayakan. Saya bilang, kenapa kamu dipercayakan oleh majelis gereja kamu? Karena mereka melihat ekspos dan ekspresi hidupmu. Setelah engkau melewati masa-masa seperti itu. Tapi engkau tetap tegar. Itu kasih karunia. Saudara bisa melihat. Dan bisa mengetahui secara pasti. Firman yang saya sampaikan kepada dia. Sorry. Apa yang keluar dari mulut saya, itu menjadi suara Tuhan buat dia. Dan bukan hanya menjadi iman. Dia menangis bersyukur ketika berjumpa dan berbicara dengan saya. Istrinya terheran-heran. Kami lose contact. Tapi Tuhan punya cara untuk mempertemukan kami lagi. Saya gembira, saya bilang, jangan kau menangis. Tuhan yang mempertemukan kita lagi. Pasti ada sesuatu dari proyek Tuhan yang dia mau tunjukkan pada kita bersama. Apa itu? Nasihat Bapak. Oh Tuhan, terima kasih. Saya ingin saudara melihat kembali lagi kepada Harun, penyambung lidahnya Musa. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan menunjukkan. Mari kita lihat sama-sama di Bilangan 6. Bilangan 6. Ayat sorry. Bilangan 6. Ayat 22 sampai 27. Perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, berbicaralah kepada Harun. Ini kan perintah dia di Keluaran 4 tadi. Seperti itu.
dan anak-anaknya, yaitu para imam. Sekarang mereka sudah menjadi imam. Beginilah harus kamu memberkati atau memperkatakan orang Israel. Orang banyak. Umat Tuhan. Katakanlah kepada mereka. Ini yang harus kau perkatakan. Bukankah di Keluaran 4 tadi kita tahu Allah yang menaruh perkataannya pada mulut Musa. Begitu juga dia akan menyertai Harun menaruh perkataan. Jadi Musa menaruh perkataan Allah itu yang ditaruh di dalam mulut Musa kepada Harun. Harun menyampaikannya kepada Israel. Ini seperti domino principle. Prinsip domino. Dia bilang begini. Katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atau pribadiku atas orang Israel supaya itu nyata dalam kehidupan Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Apa yang kau ucapkan itu, aku akan laksanakan. Hui. Luar biasa. Mari kita lihat sama-sama satu ayat demi satu ayat. Dikatakan adalah Tuhan memberkati engkau. Wow. Tuhan akan menekuk lututnya melayani engkau. Sama seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di Yohanes pasal 13. Itu yang akan dilakukan Tuhan. Wah. Orang bisa berkata, gak mungkin nih. Kan murid-murid waktu di Yohanes 13. Guru-guru, apa-apaan kau? Masa mau membasuh kakiku? Oh, itu Tuhan lakukan. Karena dia mau memberkati engkau. Dia menekuk lutut. Ini yang diucapkan oleh Harun. Itu menjadi suara Tuhan yang Tuhan akan laksanakan kepada orang Israel. Tuhan memberkati engkau. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini bibir meneteskan madu murni pengantinku. Allah akan siap menekuk lututnya. Meladeni siapa saja yang saudara sedang menyuarakan suara Tuhan rema kepada orang tersebut. Dalam hal apa saja, sama seperti kayak saya berbicara tentang prinsip-prinsip ini. Saya tidak berbicara tentang ini di Alkitab, ini di Alkitab, tidak. Saya ajarkan staf saya itu. Saya ajarkan begini, ingat, ketika engkau keluar daripada prinsip kebenaran, walaupun itu baik, keluar dari prinsip kebenaran. Contohnya, kalau engkau memiliki pinjaman dan akhirnya engkau berhutang, bukan lagi menjadi kredit, bukan lagi menjadi cicilan, tapi menjadi hutang karena engkau tidak memenuhinya pada jatuh temponya. Apa yang terjadi? Engkau berdosa di hadapan Tuhan. Apapun yang akan engkau upayakan adalah upayamu itu tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya hutang itu prioritas. Pinjaman itu prioritas. Daripada engkau membeli mobil, daripada engkau membeli rumah, bahkan termasuk daripada engkau membeli makanan. Penuhi. Jangan sampai itu menjadi hutang. Itu yang saya bagikan pada dia. Tuhan memberkati engkau. Kemudian dikatakan Tuhan melindungi engkau. Sebenarnya di sini digunakan kata melindungi ini bukan hanya kata melindungi, hanya sekedar melindungi ini. Tapi dia akan berupaya supaya saudara jangan keluar dari kebenaran.
Itu yang akan dikerjakan. Dia akan kirim Roh Kudus bekerja atas firman yang saudara pernah suarakan kepada orang tersebut untuk menjaga orang itu supaya orang itu terlindungi dari hal yang jahat. Kemudian dikatakan lagi Tuhan menyinari, membuat wajahnya bercahaya atas hidupmu. Wajahnya bersinar. Saya katakan wajahnya bersinar atas hidupmu. Ini adalah dia menjadi terang. Dia menjadi cahaya. Dia menjadi matahari. Wajah dia menjadi matahari. Wah, apa artinya buat kita? Kalau hidup saudara diterangi oleh wajah dia, berarti saudara mengalami perjumpaan dengan dia sebagai Allah dan sebagai pribadi. Maaf, saudara. Apakah ada dalam hidupmu yang tergelapi, yang digelapkan? Tidak ada. Ini yang dialami oleh Yesaya. Di Yesaya pasal yang ke-6. Mari kita lihat. Ketika wajah Tuhan menerangi dia. Yesaya pasal yang ke-6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dia melihat Tuhan. Baru melihat Tuhan. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing. Mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Para serafim. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Ketika wajah Tuhan menyinari hidup saudara, maka saudara akan melihat noktah-noktah dan noda kecil dalam kehidupanmu. Dari perilakumu, dari cara berpikirmu, dari perasaanmu, dari motivasimu. Kecil. Bayangkan 5 pasal sebelumnya. Yesaya telah menjalankan profesinya untuk menjawab panggilan Tuhan sebagai seorang nabi. Tapi dia belum menyadari ada dosa kenajisan pada bibir, pada dirinya. Setelah dia melihat wajah Tuhan. Setelah wajah Tuhan itu menyinari dia, maka dia bisa melihat. Jadi wajah Tuhan itu, maka Tuhan akan bekerja kepada orang yang engkau suarakan firman itu. Karena suaramu itu bagaikan tetesan sarang madu pada bibirmu. Maka Allah akan bekerja. Bekerja bagaimana? Dia akan bekerja untuk menyadarkan, memberi kesadaran tentang dosa yang belum dia kenal atau dia ketahui. Meskipun nampaknya itu baik. Saudara tahu siapa yang akan melakukan ini? Sinar ini gambar siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menginsyapkan engkau akan dosa dan akan penghakiman. Tuhan dan memberi engkau kasih karunia. Wow. Tuhan akan memberkati engkau, meladeni engkau,
Ini suara yang harus disampaikan. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Saudara tahu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Tapi dia mau berikan kemampuan itu yang manusia tidak bisa memilikinya. Tetapi dia mau berikan itu kepada hidup saudara. Sehingga saudara dalam perbuatan, dalam sikap, dalam menanggung hal apapun dia, saudara bisa melewatinya dan bahkan menang atasnya. Karena engkau memiliki kemampuan itu. Siapa yang memberi? Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatan, hasil perbuatan. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat, kasih karunia dihubungkan dengan iman. Iman itu memberikan kepada saudara keteguhan, kesetiaan. Bayangkan setianya Allah, Yesus di kayu salib, sudah dikhianati, difitnah. Menderita bukan karena dosanya dia, tapi dia di atas kayu salib pertama kali dia berseru kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Wow, kasih karunia macam apa ini? Saudara lihat, ini hanya Allah yang mampu bisa mengampuni dosa. Oleh karena apa? Orang Israel sudah tahu. Dulu ketika orang Israel berontak melawan terus bertobat, berontak. Makin keji dosanya. Tapi Tuhan terus bisa mengampuni. Sekarang ada seorang tukang kayu. Yesus orang Nazaret. Dia disalibkan bukan karena dosanya. Dia difitnah. Dihianati. Dipersalahkan. Dijadikan kambing hitam. Tapi dia masih terus bisa mampu. Sama seperti Allah. Bayangkan saudara, memberi engkau kasih karunia. Wow, saudara. Apa yang hebat di sini? Bagi saya ini luar biasa. Ini yang diperkatakan seorang imam. Itu jadinya, saudara. Berfungsilah engkau sebagai imam. Karena ketika engkau berfungsi, Tuhan menikmati fungsi engkau sebagai imam yang kau jalankan. Itu adalah Tuhan yang akan menikmati cintamu itu. Nikmat cintamu. Kemudian dikatakan di sini. Wow, ini luar biasa, saudara. Dikatakan di sini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tadi saya sudah sampaikan tentang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, menyinari. Jadi wajahnya itu berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ini juga Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wah, bagi saya ini tidak masuk akal. Dia menghadapkan wajahnya bukan hanya sekedar perjumpaan dengan Tuhan. Dia yang proaktif. Kepada dirimu. Siapa yang mengucapkan berkat itu? Seorang imam. Siapa itu? Saudara. Kepada orang lain. Dan Tuhan lakukan itu. Bagaimana engkau bisa menemukan? Bagaimana saya menemukan sudah puluhan, mungkin ada ratusan orang. Setiap saya berkata kepada mereka, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan bukan hanya sekedar seperti Tuhan datang menghadap. Tuhan yang proaktif, bukan dia yang mencari wajah Tuhan.
Kebanyakan dulu kami ketika kami dalam pelayanan masih mahasiswa, mari kita berdoa, kita cari wajah Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Ini kebalikan. Tuhan menghadapkan wajahnya. Dikatakan pakai bahasa King James, lift up, mengangkat. Saudara. Itu adalah kepribadiannya. Dia mencari kau, dia yang proaktif. Bukan oleh karena saudara yang mencari wajah. Tidak, dia yang proaktif. Dia yang menginisiasi. Dia yang memprakarsai. Lihat setelah kata ini. Saudara bisa tahu kemudian. Dan memberi engkau damai sejahtera. Karena ketika Tuhan menjumpai engkau, dia yang proaktif pada dirimu, akan ada damai dalam dirimu. Mengapa? Engkau tidak seperti Yesaya. Kusara, aku ada dosa. Karena kalau dia menghadapkan wajahnya kepadamu, akan ada ketenangan dalam dirimu. Tidak ada konflik batin. Itu bukan karena dosa, tapi karena dia. Ingat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia proaktif menjumpai engkau, menemui engkau. Dia karena dia melampaui segala dosa-dosa yang ada dan kelemahan yang ada pada dirimu. Tuhan tuh lebih besar daripada dosa-dosamu. Makanya dia bisa membayar dosamu. Wah, saudara bisa lihat. Setiap orang, bahkan pada banyak orang saya menemukan, setelah saya menyuarakan nasihat kepada hidupnya, selalu mereka ada ketenangan. Ini betul yang Tuhan mau. Tidak ada konflik batin. Benar nggak tuh? Benar nggak tuh? Wah, hari ini kau lihat. Kita baru bahas dari satu ayat ini baru sedikit. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu murni pengantinku. Istri tunangan daripada Kristus, yaitu saudara, yaitu gerejanya, bukan orang percaya. Gerejanya, dia harus berfungsi sebagai imam. Dan fungsinya yang sekarang ini adalah dia memperkatakan suara apa yang Tuhan katakan itu. Ayo, berfungsilah saudara. Sebab itu yang Tuhan mau. Buatlah Kristus menikmati cintamu itu dengan kau berfungsi. Bukan dengan kau menyanyikan lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bukan itu. Berfungsi. Kau menjalankan seperti apa yang dikehendaki oleh dia. Saudara siap? Tentu saudara siap. Kau saudara adalah kekasih Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Terbangun karakter. Terbangun sikap dan perbuatan saudara seperti itu. Sebagai imam. Amin. Makasih Tuhan. Firman-Mu membongkar seluruh keberadaan diri kami. Demi Engkau menempatkan kami kepada posisi yang sebenarnya sebagai imam. Fungsi seorang imam. Yaitu karena kami disebut adalah kekasih-Mu. Karena kami adalah istri tunangan-Mu Tuhan. Ajarilah kami dan teruslah bertambah-tambahlah kami bisa menjadikan ini realita dalam hidup kami. Fungsi dan peranan ini Tuhan. Terima kasih Kau berfirman buat kami hari ini.
dengan jelas dan dengan nyata. Terpujilah untuk semua pekerjaan Roh-Mu. Terpujilah untuk Sang Firman itu terus membawa sifat dasar kami menjadi sama. Terima kasih karena Engkau mau bersuara kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Amin.